Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba. Jadi kita sudah punya program di refleksi. Jadi ini nanti kita masukkan di acara refleksi. Oke? Bu, terima kasih atas kesempatan saya untuk pemaparan nanti. Niat dan maksud saya di sini tadi sudah saya jelaskan bahwa saya meminta izin, meminta dukungan dari Ibu dan mengajak rekan-rekan sekalian untuk melihat, mengamati tentang pemaparan saya budaya positif. Mudah-mudahan nanti setelah pemaparan teman-teman juga di sekolah ini bisa mengimplementasikan, artinya bisa juga meniru tentang apa yang saya sudah buat tentang keyakinan kelas, budaya positif, aksi nyata saya di 1 titik ini. Terima kasih Bu. Kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD 4 Tamiang Layang, yang saya hormati rekan guru yang sudah mau berhadir hari ini mendampingi saya di sini. Tidak ada siapa yang bisa atau yang hebat, di sini kita sama-sama belajar. Jadi tujuan saya di sini adalah menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Karena berkat limpahan rahmat beserta karunia-Nya, kita dapat berhadir siang ini di pukul 11 dalam keadaan sehat walafiat. Saya meminta waktu minimal 30 menit dan maksimal 3 kali 60 menit. Artinya maksimalnya 180 menit. Jadi di sini kalau bisa kita 30 menit saja. Apalagi di sini kan siang sudah. Yang ada di SD 4 Tamiang Layang. Karena apa? Banyak dari rekan-rekan yang di daerah sekolah-sekolah lain menanyakan, "Yen, kamu menyebarkan pemahamanmu menggunakan sarana dan prasarana apa? Kalian punya proyektor?" Ya, di sini untuk dipergunakan apabila ada guru yang ingin melakukan penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Lanjut. Setiap aksi nyata yang saya buat, saya tidak pernah ketinggalan untuk menampilkan saya dibersamai oleh siapa. Yang pertama, perkenalkan fasilitator saya, Ibu Sasi Andriani, Ibu Kepala Sekolah saya, Ibu Krisna Pende, SPD MPN. Ini adalah kepala sekolah kita semua. Ya, kita belajar berkiblat dari beliau. Banyak pengalaman dari beliau yang patut kita contoh. Kemudian pengajar praktik kita, Ibu Listi Ngantu. Mungkin kenal semua ya. Baik. Selamat datang rekan guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Berbicara tentang disiplin positif, tentunya di ruangan kita masing-masing itu sudah membuat yang namanya kesepakatan kelas ya. Nah, hari ini fokus
fokus saya itu lebih kepada keyakinan kelas. Nanti akan ada saya jelaskan apa perbedaan dari kesepakatan dan keyakinan kelas. Konsep modul utama, modul budaya positif yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Baik, kita akan masuk ke pembelajaran paradigma baru. Di sini kami dapat pencerahan bahwa pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Pembelajaran yang berdiferensiasi ini sudah disampaikan oleh Ibu Heni di CGP Angkatan 4 kemarin, bahwa setiap siswa itu belajar sesuai dengan kebutuhan dari setiap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bergotong royong, mandiri, bergotong royong, dan bernalar kritis, serta berkebinekaan global. Nah, itu sering kita nyanyikan setiap pagi menjelang kita pembelajaran untuk mengingatkan lagi besarnya harapan kita, harapan kementerian untuk kiblat kita belajar itu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Merupakan pelaksanaan suatu guru itu sebaiknya jangan menggunakan hukuman, tapi lebih seperti yang Ibu bilang tadi, yang saya tangkap dari penjelasan Ibu Kepala Sekolah tadi, seorang guru berkata lembut, anak-anak akan mengikuti gurunya juga. Tapi kalau gurunya terbiasa, hei, sana, sini. Nah, anak-anak pun tidak segan untuk berkata atau berteriak saat ngomong seperti itu. Dalam penerapan disiplin positif, anak diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Nah, itu ada yang namanya nanti konsekuensi. Disiplin positif juga mengajarkan anak tentang tanggung jawab, hormat dalam berinteraksi. Nah, di sini disiplin positif itu mengajarkan anak bertanggung jawab. Contohnya seperti apa? Jika anak melakukan kesalahan, pasti gurunya memotivasi anak itu untuk, misalnya ada perkelahian, untuk apa? Meminta maaf jika salah. Nah, itu membuktikan tanggung jawab seorang anak itu terhadap kesalahan yang telah dilakukan. Disiplin positif bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak melakukan sesuatu tanpa imbalan atau hadiah, bahkan ancaman maupun hukuman. Jadi jelas di sini hukuman dilarang. Hukuman itu contohnya seperti apa? Anak-anak melakukan kesalahan, terlambat masuk ke sekolah, disuruh berdiri di tiang bendera, kemudian sambil hormat sampai 10 menit. Nah, itu dilarang ya. Atau seorang guru, bagus ya, jika anak melakukan kesalahan, dalam teknik PJOK-nya disuruh push up sekian kali. Nah, itu dilarang atau sebaiknya kita tinggalkan. Tapi saya percaya guru-guru SD 4 tidak melakukan hal demikian. Paling mulutnya yang nyari. Kebutuhan dasar manusia adalah tindakan murid yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan untuk bertahan hidup yang pertama, mendapatkan kasih sayang, kebutuhan penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, saya akan jelaskan satu persatu. Kebutuhan bertahan hidup. Di sini maksudnya kita sebagai manusia pasti memerlukan yang namanya makanan, kemudian minuman, rasa aman. Anak pun datang ke sekolah harus memiliki rasa aman. Artinya nyaman dalam belajar. Mungkin kalau gurunya marah-marah terus, anak itu akan merasa bagaimana menurut rekan-rekan? Tegang, tidak percaya diri, takut. Nah, diharapkan guru-guru itu di sekolah itu menerapkan pembelajaran yang menyenangkan, tidak membuat anak rasa takut, dan meningkatkan kepercayaan diri anak serta terus bertanggung jawab. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah, tidak hanya anak-anak, kita orang tua pun butuh kasih sayang. Kasih sayang seperti apa? Dari siapa? Nah, begitu juga anak-anak perlu kasih sayang dari guru. Kita guru tidak boleh membeda-bedakan antara si A, si B, dan si C. Semua sama.
Kemudian kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, di sini contohnya adalah ketika seseorang ingin diakui, berprestasi, dan merasa berkompeten di bidang masing-masing. Yang keempat adalah kebebasan. Kebutuhan ini untuk memilih dan membuat pilihan untuk bersikap mandiri dan mengeksplorasi dirinya untuk meningkatkan, seperti kita guru-guru itu mengeksplor diri itu lebih pada untuk belajar dan terus belajar untuk meningkatkan kompetensi. Ini adalah kebutuhan rasa senang seperti rasa gembira, humor, tertawa, terus kemudian sambil belajar. Di sini kita jangan tegang ya, belajar jangan sambil bermain, serius tapi santai. Lanjut manusia. Menurut para ahli, yaitu Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada tiga motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindar dari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi ini masih bersifat eksternal, artinya berasal dari luar. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan. Nah, lebih kepada untuk mendapatkan penghargaan. Motivasi ini masih juga bersifat eksternal. Dia mau melakukan sesuatu apabila ada iming-iming atau imbalan. Oh, saya harus seperti ini. Nanti kalau saya seperti ini, saya akan mendapatkan ini. Nah, seperti itu. Nah, motivasi yang ketiga ini yang terbaik menurut saya, dan untuk menjadi seorang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan menjadi apa jika saya melakukan? Nah, itu dia berpikir akan menjadi apa ya ketika saya melakukan. Membuat anak sakit. Tidak hanya itu, kita sendiri pun kalau dihukum pasti merasa sakit hati, tapi kembali ke kesalahan kita, menyadari akan kesalahan kita. Tapi di penghargaan dia tidak efektif. Ini yang kami pelajari. Tapi kenyataannya dimanapun pasti ada yang namanya penghargaan. Jika anak bisa mencapai suatu tingkat prestasi, pasti akan ada penghargaan. Contohnya apa? Kemarin anak kita, tepuk tangan untuk Ibu Sri dulu. Ayo mana suara tepuk tangan? Ya, sudah mendapatkan penghargaan dari Global House yang dilaksanakan oleh Universitas Brawijaya Malang. Kita sudah melaksanakan apa? Boleh piada. Terus tangan untuk gurunya semua. Oh iya, itu saya lupa juga. Dan tentunya kepada ibu kepala sekolah yang selalu membimbing dan memotivasi kita semua. Terima kasih Nistika karena sudah membimbing putra putri kita dengan baik, sehingga levelnya level apa kemarin? Level 1 2 provinsi. Hebat ya, saya hebat. Ya, kemudian hukuman itu membuat rasa tidak nyaman. Langsung baca semua. Merasa takut, memaksa murid menyembunyikan diri dari kesalahan. Kemudian murid akan merasa rendah diri. Menurut Bapak Ibu, benar nggak hukuman itu mengakibatkan yang saya tulis ini? Benar ya? Anak akan merasa sakit, anak merasa tidak nyaman, takut kepada guru. Kemudian dia memaksa untuk turun ke sekolah misalnya. Padahal dia takut ya sama Ibu Farida. Ayo hari ini turunnya. Kenapa? Padahal aku takut kebesaran Ibu Farida karena ngerjakan PR. Tapi itu semua karena dia mungkin ada salah. Dengan kualitas, mematikan kreativitas, dan menghukum. Ya, saya juga bingung di penghargaan. Di mana-mana sekolah manapun pasti ada penghargaan. Tapi keterangan di yang kami pelajari itu akan mengakibatkan ini. Tapi mungkin nanti Ibu Kepala Sekolah bisa memaparkan, menjelaskan sedikit. Lanjut. Ada konsekuensi dan ada restitusi. Kalau konsekuensi dia lebih kepada akibat atau hasil dari sebuah tindakan yang telah dilakukan. Misalnya, kamu tidak mengerjakan PR ya Ardi. Kata temannya,
Iya, aku lupa. Kamu nanti kena hukum Ibu Yeni loh. Ya, itu namanya konsekuensi. Dia tidak mengajarkan tugas, tapi konsekuensinya mungkin di peraturan kelasnya akan mendapatkan teguran atau panggilan dari ibu gurunya. Yang kemudian, konsekuensi ini memerlukan monitoring terus-menerus dari guru. Itu poinnya ya. Kemudian murid akan menghormati peraturan. Mendorong kepatuhan, murid belajar taat pada peraturan, konsep diri baik, mengontrol anak dengan penguatan positif. Ada lagi yang lebih baik dari konsekuensi, yaitu di pojok sebelah kanan, restitusi. Restitusi ini mengajarkan murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian, murid menghormati dirinya dan orang lain, mendorong disiplin positif, murid belajar memecahkan masalah, konsep diri sukses, anak akan paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali atas kontrol. Nah, artinya ini semua dari restitusi ini lebih baik dari konsekuensi. Maksudnya restitusi ini adalah motivasi intrinsik tadi, berasal dari dalam diri anak. Itu yang kita harapkan. Ini adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, ini restitusi tadi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Karakter yang lebih kuat itu yang bagaimana? Anak akan jujur. Karakternya apalagi bertanggung jawab, menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi kesalahan. Jadi restitusi ini adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif yang terbaik. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Anak melakukan kesalahan, dia belajar dari kesalahan, motivasi intrinsik muncul dari dalam, dia akan tidak mengulangi kesalahannya. Itu maksudnya. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Ya, hubungan yang bagaimana antara murid dan guru tanpa ada rasa sakit, dendam, bahkan tidak suka sama gurunya. Ini restitusi. Kalau dia hukuman, guru menghukum siswa tersebut dengan berdiri hormat bendera selama 10 menit, itu hukuman. Kemudian guru marah sehingga murid merasa sangat takut. Kalau dia konsekuensi, nah, pada konsekuensi Bu Sri, akibat. Guru memberikan kesempatan kepada murid agar mulai besok pagi jangan mengulangi perbuatan terlambat datang ke sekolah. Artinya di sini konsekuensinya guru memberi peringatan tanpa hukuman. Jadi konsekuensi ini setingkat lebih baik dari hukuman. Kemudian guru tegas dan siswa menaati peraturan. Restitusi. Nah, ini adalah yang terbaik dari hukuman dan konsekuensi. Yang teratas posisinya. Guru akan menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Kemudian guru terbuka, siswa menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Yang kedua, pembuat merasa bersalah, teman, monitor atau pemantau. Yang terakhir adalah manajer. Kira-kira posisi kontrol mana yang terbaik? Manajer. Di manajer ini guru mengajak teman untuk menyelesaikan masalah itu, ada solusinya. Dan guru juga sebagai teman di sini, juga sebagai pemantau. Jadi di manajer ini adalah posisi kontrol terbaik, daripada yang tidak terbaik adalah penghukum. Contohnya tadi menghukum siswa hormat bendera selama 10 menit. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasus siswa tidak menggunakan atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Contoh dari penghukum, patuhi aturan sekolah, berdiri di samping barisan. Nah, itu yang sering kita lakukan, Pak. Padahal ya, kalau teman, ayolah yang tertib. Buatlah ibu bangga. Kali ini tidak apa-apalah, kamu salah tidak mengenakan atribut. Ini kontrol teman, ya. Dia gurunya bersuara lembut, tapi menyinggung. Ya. Kemudian pemantau, kamu sudah melanggar, apa konsekuensinya? Apa peraturan sekolah yang sudah dibuat? Nah, pemantau seperti itu. Kan salah. Padahal kita sudah ada keyakinan kelas, ada kesepakatan kelas. Ya, berarti kamu tidak menaati.
Kemudian manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Anak pintar, anak sayang. Ya Bu, saya tidak mengenakan atribut. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu nak? Ya, Senin depan saya usahakan saya akan menggunakan atribut lengkap saat upacara bendera. Dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas-kelas. Keyakinan kelas merupakan salah satu disiplin positif. Mengapa keyakinan kelas Bu Sri? Ibu Sri terus. Bu Farida, kenapa keyakinan kelas? Tidak kesepakatan kelas. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Nah, ini adalah pertanyaan pemantik. Ayo ibu-ibu, rekan-rekan, kita naik motor menggunakan helm enggak? Apa yang kita gunakan? Helm. Setiap kita naik kendaraan, yang wajib kita kenakan adalah helm. Itu peraturan tidak? Peraturan. Konsekuensinya akan terjadi, takutnya terjadi hal-hal yang tidak kita kehendaki. Nah, itu adalah perbedaan antara peraturan dan keyakinan. Peraturannya harus menggunakan helm, keyakinannya harus apa? Keyakinan kita. Apabila tidak menggunakan helm, kita takutnya terjadi hal-hal yang tidak. Nah, berikut kegiatan pembuatan keyakinan kelas SDN 4 Tamiang Layang. Guru bersama siswa kelas 5A membuat keyakinan. Ya. Kenapa keyakinan? Karena kesepakatan kemarin sudah dibuat bersama-sama ya di ruang kelas masing-masing. Itu waktu zamannya Ibu Heni angkatan 4 CGP ya. Itu tentang kesepakatan kelas UN lah. Semua kita sudah membuat. Di sini saya melakukan presentasi, mengajak siswa berdiskusi tentang membuat keyakinan kelas. Nah, caranya bagaimana? Anak-anak bisa menuliskan keyakinan kelas yang telah disepakati itu di papan tulis. Anak-anak kita ajak untuk bekerja dalam kelompok. Dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 itu masing-masing mengusulkan keyakinan kelasnya. Kemudian keyakinan kelas tersebut ditulis di papan tulis. Kemudian bisa juga menggunakan apa ini namanya? Stick on notes. Ditempelkan hasil keyakinan tadi. Nah, ini contohnya ketika saya melakukan presentasi, anak-anak menulis ke depan, kemudian saya membagikan stick note, anak-anak menempelkan dan sampai anak membuat tanda tangan di keyakinan kelas. Fasilitator saya pernah menanyakan apa beda dengan kesepakatan dengan keyakinan. Kesepakatan tadi lebih kepada peraturan, sedangkan keyakinan kelas lebih kepada rasa percaya. Yang pertama, keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan. Sedikit saja agar mudah diingat. Pertanyaan bersifat universal, pernyataannya kemudian dibuat dalam bentuk positif, disesuaikan dengan kondisi kelas, dan seluruh siswa itu terlibat dalam pembuatan. Nah, di sini adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi pada murid untuk memperbaiki kesalahan tadi dengan agar harapan mereka kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Posisi kontrol restitusi itu ada 3: menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dokumentasi penerapan segitiga restitusi. Tadi sudah terlambat masuk ke kelas dan siswa makan-makan di kelas saat jam pembelajaran. Nah, ini prosesnya ya. Ada siswa saya terlambat, saya datang untuk menanyakan, Todi kenapa terlambat? Dia bilang jam. Nah, kita tidak boleh langsung ngejudge, memarahi anak. Ya, kita tanyakan dulu. Siapa tahu di sana dia macet motor ayahnya atau ibunya yang mengantar. Kemudian kasus yang kedua itu ada siswa saya makan-makan di saat jam pembelajaran. Nah, itu saya tanyakan juga, ternyata dia belum sarapan. Kemudian saya memanggil kedua anak tersebut dengan masing-masing kasusnya. Yang pertama itu kasus dengan terlambat masuk kelas. Nah, di sini saya melakukan menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah dan menanyakan tentang keyakinan kepada masing-masing anak. Dapat pada hari ini adalah sekarang kita ke kesimpulan. Kesimpulan yang kita dapat hari ini adalah ketika anak berbuat salah, tugas guru adalah mengajari mereka untuk menyelesaikan masalahnya, ya, dan berusaha
anak tersebut ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Artinya karakter memiliki sikap kejujuran, tanggung jawab, dan kemandirian. Tujuan disiplin positif yang sudah saya paparkan adalah menanamkan motivasi pada murid-murid untuk menjadi seorang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai yang mereka percaya adalah nilai yang motivasi yang intrinsik tadi, yang berasal dari dalam diri, bukan dari ekstrinsik atau dari luar. Nah, kiranya itu saja pemaparan dari saya. Sampai sini saya cukupkan. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan apabila ada hal yang ingin ditanyakan, kita buka sesi tanya jawab. Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk bertanya kepada Ibu Yeni, yaitu yang sudah memaparkan dengan panjang lebar apa yang sudah menjadi tugasnya pada hari ini. Yaitu saya akan bertanya, ketika anak berbuat salah, tugas guru adalah mengajari mereka untuk menyelesaikan masalah mereka ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Yang saya tanyakan, maksud dari mengembalikan murid ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat itu seperti apa? Mohon penjelasan Bu Yeni. Terima kasih. Ketika melakukan kesalahan, itu seperti yang saya katakan tadi, jangan langsung dimarahi. Tanyakan, kalau dia terlambat, kenapa kamu terlambat datang? Oh iya, tadi hujan Bu. Atau mungkin ada alasan sebagian anak, tadi waktu mama saya sama bapak saya mengantar itu motor mama bocor ban. Nah itu gunanya kita menanyakan dulu kepada anak yang menjadi pokok permasalahan. Jangan langsung kita berkata asal atau marah-marahnya. Nah, mengembalikan mereka ke kelompoknya supaya membentuk karakter yang lebih kuat itu yang bagaimana? Yang saya sudah paparkan tadi adalah untuk membuat anak itu lebih bertanggung jawab, disiplin, jujur, seperti itu. Ya. Sesuai yang saya ingat dan saya pelajari bahwa yang dimaksud mengembalikan kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat, artinya anak itu boleh kembali ke kelompoknya, ke teman-temannya. Jadi tidak bermaksud restitusi di sini, disiplin positif di sini tidak bermaksud memisahkan anak dari kelompoknya, gitu ya. Karena pada dasarnya setiap orang itu adalah makhluk sosial yang juga membutuhkan pertemanan, yang membutuhkan juga saling keterhubungan dengan orang lain. Gitu. Jadi disiplin positif ini tidak memisahkan anak dari kelompoknya. Nah, kebanyakan kan ada juga yang setipe guru ataupun orang tua ya, karena anak ini sudah berbuat kesalahan, dia ingin memisahkan dari kelompok tersebut. Mungkin karena anak ini saking nakalnya, jangan ada dia bisa menyarankan kepada teman-temannya, kepada anak-anak yang lain misalnya, bahwa jangan berteman sama anak ini, seperti itu. Karena anak ini kalau kalian berteman sama dia, maka dia ini punya cukup pengaruh untuk membuat kalian juga jadi seperti dia, nakal, seperti itu. Nah ini contoh pemisahan anak dari kelompoknya, seperti itu. Nah kalau kita sudah membuat restitusi kepada anak tersebut diharapkan bisa tetap kembali kepada kelompoknya dengan suatu perubahan karakter yang jauh lebih baik, lebih kuat dengan modal disiplin positif ini. Seperti itu pemahaman saya. Tambahkan ya. Seperti itu jangan dilakukan. Benar dilakukan. Kita kembalikan kepercayaan diri mereka. Jangan sampai lalu dipisah. Memang terkadang kita di kelas, terutama kelas rendah, bahkan kita kasih duduk tersendiri biasa anak-anak seperti itu. Nah, memang itu supaya guru tidak terlalu capek ngatur. Tetapi perlu kehati-hatian. Jangan sampai itu nanti menjadi inangannya sendiri. Lain kalau memang anak membutuhkan perhatian khusus kayak Jose. Dia memerlukan perhatian khusus kayak Jose. Maksudnya Pak Yuskika atau Bu Yeni adalah bagi anak-anak yang normal. Bukan Ibu bilang Jose tidak normal ya. Jose itu berkebutuhan khusus, perlu perhatian yang khusus maksudnya. Tapi kalau yang normal, jangan sampai karena cuma dia nakal atau apa lalu kita pisahkan dari temannya. Ya, itu jangan kita lakukan. Jadi apa yang disampaikan Ibu Yeni, Ibu Heni, Pak Yuskika
Jangan sebatas teori, tapi ibu ingin lihat penerapannya. Walaupun kalian bukan CGP, tapi ada penerapan kalian yang memang sudah seperti CGP. Bisa dipahami maksud ibu? Bukan cuma karena guru penggerak, teorinya kuat, tapi penerapannya tidak. Keduanya harus sama. Ini Bu Yeni mengimbaskan ke kita semua. Apa yang didapati Bu Yeni tidak perlu lagi kalian masuk ke CGP, kalian sudah tahu. Ini adalah salah satu tugas daripada guru penggerak. Ya. Sekolah dan yang terakhir saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini untuk Ibu Kepala Sekolah. Saya sangat berterima kasih karena telah diberi ruang, sarana dan prasarana tadi untuk menyampaikan pemaparan tentang pemahaman budaya positif. Saya yakin guru-guru di kelas itu sudah membuat yang namanya kesepakatan atau peraturan kelas. Bahkan kalau bisa nanti membuat keyakinan kelas yang berasal dari rasa percaya. Nah, kesepakatan dan peraturan tadi kesepakatan dan keyakinan tadi akan berbeda sedikit. Kesepakatan lebih kepada peraturan, sedangkan keyakinan adalah lebih kepada rasa percaya kita dengan hal-hal apa yang kita yakini. Seperti itu. Saya mengucapkan terima kasih dan apabila ada salah kata saya mohon maaf. Selamat siang, perkenalkan nama saya Ibu Susianti. Saya adalah rekan sejawat dari Ibu Yeni Trisnawati yang merupakan CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Dari pemaparan yang sudah beliau sampaikan saat di komunitas praktisi kami, tentu setelah pemaparan itu yang beliau lakukan tentang budaya positif, menurut saya secara pribadi sangat bagus diterapkan di sekolah kami. Tentunya dikarenakan di sekolah kami masih banyak siswa yang melakukan disiplin positif, namun karena faktor dari ekstrinsik bukan dari dalam diri, karena adanya rasa takut, adanya ancaman, dan tidak ada rasa nyaman dari dalam diri anak. Nah, dari pemaparan Ibu Yeni tadi membuat kami paham sebagai seorang guru, kita dapat menempatkan posisi kontrol guru yang paling baik di mata anak, yang tentunya menjadi seorang guru teladan yang nantinya dapat anak-anak kita tiru di masa yang akan datang. Nah, dan kami guru-guru berkomitmen bersama untuk mendukung Ibu Yeni sebagai CGP Angkatan 7 akan